Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan merekomendasikan beberapa formasi yang menurut saya bagus dan sudah terbukti membawa tim saya selalu meraih gelar juara di setiap musimnya. Oke guys, kebetulan sekarang kita sudah berada di hari keempat awal musim. Dan musim lalu, alhamdulillah tim yang saya kelola kembali meraih gelar juara. Sebut saja FC Buteng yang kembali mempertahankan trofi liga untuk yang ke-9 kalinya dalam 10 musim terakhir. Kemudian Sangkuriang FC, tim kedua yang saya kelola selalu sukses meraih gelar juara di setiap musimnya. Dan hari ini saya akan menepati janji saya untuk merekomendasikan beberapa formasi yang menurut saya bagus dan sudah terbukti membantu tim saya meraih gelar juara di setiap musimnya guys. Nah, buat teman-teman yang penasaran, pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oh ya, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, saya mau mengucapkan dukungan untuk saudara kita di Palestina. Karena tidak ada kebebasan yang sejati tanpa keadilan. Saya berharap agar Palestina segera meraih kemerdekaan yang mereka perjuangkan dengan teguh. Semoga perdamaian dapat menggantikan konflik yang telah berlangsung terlalu lama. Solidaritas tanpa batas untuk rakyat Palestina. Kemerdekaan adalah hak semua manusia dan saya berdiri bersama saudara kita di Palestina dalam doa dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Save Palestine. Terima kasih. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN11 Channel. Oh iya, dan buat teman-teman khususnya para sultan yang bertanya, Bang, dimana sih beli token yang harganya lebih murah tapi amanah? Oke, buat para sultan, Raja Minyak, Bos Mengkreng, dan Juragan Bawang, barangkali mau beli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih terjangkau. Dan di Kiano Store sekarang bisa top up via ID Top11 atau bisa juga via login. Jadi tunggu apa lagi nih? Buat para sultan, barangkali mau beli token, cek aja langsung ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store. Pastikan kamu masuk ke Instagramnya Kiano Store lewat link deskripsi yang ada di bawah video ini. Tujuannya untuk menghindari akun-akun palsu yang mengatasnamakan Kiano Store dan berencana menipu teman-teman semua. Jadi saya ingatkan lagi, pastikan kamu masuk ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store lewat link yang ada pada deskripsi video ini. Terima kasih. Oke guys, langsung saja mari kita mulai dari formasi yang pertama. Formasi pertama yang menurut saya bagus untuk awal musim ini yaitu formasi 3151. Formasi ini sering digunakan oleh top global dan saya juga terkadang menerapkan formasi ini ketika menghadapi lawan yang punya kualitas lebih tinggi. Oke, jadi di sini saya menempatkan 3 back tengah. Ketiga back tengah ini memiliki peran utama yaitu bertahan untuk menghentikan serangan lawan di area pertahanan tim kita guys. Jadi mereka harus punya atribut kekuatan yang bagus untuk duel fisik dengan striker lawan. Mereka juga harus cekatan dalam menghadapi penyerang lawan dan memiliki kemampuan untuk memulai serangan dari area pertahanan. Lalu ada satu gelandang bertahan berada di tengah lapangan, jadi dia bertanggung jawab untuk menjaga pertahanan tim kita guys. Tugasnya termasuk menghalangi serangan lawan, merebut bola, dan mendistribusikan bola ke rekan-rekannya di area tengah. Di depan gelandang bertahan ada 5 gelandang yang memiliki peran beragam. Di antara mereka ada yang bertugas sebagai gelandang tengah, gelandang sayap, dan salah satunya berperan menjadi gelandang serang. Gelandang tengah bertanggung jawab untuk mengendalikan permainan, membuat umpan-umpan kunci, serta mendukung serangan maupun pertahanan. Sementara gelandang sayap biasanya memiliki tugas menyisir area sayap, memberikan umpan silang, dan memberikan tekanan kepada bek sayap lawan. Kemudian salah satu gelandang akan berperan untuk membantu serangan, dan mereka biasanya akan menciptakan peluang atau mencetak gol dari jarak jauh. Dan yang terakhir, di posisi yang paling depan, saya menempatkan penyerang tengah atau striker. Jadi dia adalah pemain utama dalam mencetak gol, dan dia harus memiliki kemampuan mengecoh pertahanan lawan, menciptakan peluang atau mencetak gol. Dalam formasi ini, penyerang tengah biasanya menjadi ujung tombak serangan tim kita guys. Meskipun dari segi gaya main dia adalah false nine, tapi dia bisa berperan sebagai target man. Selanjutnya formasi kedua yang menurut saya bagus yaitu formasi 4-2-1-3. Ya, formasi ini memang sudah lama tidak saya gunakan. Tapi musim lalu tim saya kesulitan dan nyaris kalah menghadapi formasi ini di babak final cup. Padahal dari segi kualitas tim, ya tim saya jelas lebih diunggulkan, tapi
Tetap saja kesulitan untuk menundukkan tim lawan yang menerapkan formasi 4-2-1-3. Dan untuk susunan pemainnya sendiri, di sini kita bisa menempatkan 4 back. Jadi 4 back ini berperan sebagai pertahanan utama tim kita, guys. Formasi ini terdiri dari 2 back tengah dan 2 back sayap. Tugas mereka menjaga pertahanan tim kita agar tetap solid dan menghalangi serangan lawan serta menghentikan penyerang lawan agar tidak mencetak gol. Back sayap seringkali memiliki tanggung jawab ekstra. Jadi tugas kedua back sayap ini bukan hanya bertahan saja, guys, tapi juga ikut membantu serangan ketika dibutuhkan. Lalu di area tengah saya menempatkan 2 gelandang. Kedua gelandang ini memiliki tugas utama untuk menghentikan serangan lawan, merebut bola dan mendistribusikan bola ke rekan-rekannya yang ada di depan. Gelandang tengah juga harus memiliki kemampuan membaca permainan dan melakukan intercept. Untuk itu, salah satu gelandang harus memiliki passing, kemudian punya kreativitas dan punya penempatan posisi yang bagus. Dan di depan kedua gelandang tengah ada satu gelandang serang tengah. Gelandang serang tengah ini adalah pemain sentral dalam lini tengah tim kita, guys. Dia bertanggung jawab untuk mengendalikan permainan, menciptakan peluang gol, dan memberikan umpan-umpan kunci kepada penyerang. Gelandang serang tengah juga sering menjadi otak serangan tim kita dan dia harus memiliki visi permainan yang baik di setiap pertandingannya. Kemudian di depan ada 3 penyerang lagi. 3 penyerang dalam formasi ini terdiri dari 2 penyerang sayap dan 1 penyerang tengah atau striker. Kamu bisa menempatkan inside forward 1, winger 1 kalau ada. Nah, di depannya bisa penyerang voucher atau false nine. Targetnya juga nggak apa-apa, tapi kalau ada banyak penyerang seperti ini lebih baik kalau nggak false nine, voucher. Jadi penyerang sayap memiliki tugas untuk menyisir area sayap lalu memberikan umpan silang seperti pada umumnya dan menciptakan peluang gol. Tapi kalau inside forward dia akan menusuk lebih ke dalam. Sementara penyerang tengah adalah ujung tombak serangan tim kita, guys. Dia bertanggung jawab untuk mencetak gol dan mengganggu pertahanan lawan. Dan formasi ketiga yang menurut saya bagus, dan formasi ini mungkin jadi salah satu formasi yang wajib kamu pertimbangkan untuk digunakan musim ini, yaitu formasi 3-1-2-1-3 atau bisa disebut juga sebagai formasi 3-4-3 diamond. Jadi formasi ini sering menjadi opsi terbaik ketika tim saya kesulitan saat pertandingan berlangsung. Dan di sini kita bisa menempatkan 3 back. Jadi ketiga back ini berperan sebagai pertahanan utama tim kita, guys. Mereka harus menjaga area pertahanan dan menghalangi serangan lawan. Dalam formasi ini ada 3 back yang harus bekerja sama untuk menghadapi penyerang lawan. Dan kamu bisa menempatkan 1 DC atau 3 DC dengan dua back sayap. Tapi misalkan mau menempatkan 3 DC juga tidak apa-apa. Jadi nanti mereka juga dapat membantu dalam memulai serangan tim dengan melakukan umpan-umpan ke lini tengah. Jadi untuk kombinasi gaya main mungkin akan lebih bagus jika kamu menempatkan 1 DC. Kamu bisa tempatkan stopper, kemudian di bawah kedua sayap kamu tempatkan fullback. Di depan ketiga back saya menempatkan 1 gelandang bertahan. Gelandang bertahan ini berada di lini tengah tim dan dia bertugas untuk mengamankan pertahanan di area tengah. Tugas utamanya adalah menghalangi serangan lawan, merebut bola dan memberikan umpan pendek maupun panjang kepada rekan-rekannya yang ada di area depan. Nah, di sini saya tidak menempatkan midfielder center, guys, melainkan menempatkan 2 gelandang sayap. Jadi kamu bisa menempatkan winger maupun false winger juga tidak apa-apa. Jadi 2 gelandang sayap berperan dalam mengendalikan permainan tim dari sisi mereka harus memiliki kemampuan menguasai bola, membuat umpan-umpan kunci, dan mendukung serangan. Salah satu dari mereka mungkin bertanggung jawab untuk mengatur tempo permainan atau menjadi playmaker, sementara yang lain bisa lebih fokus untuk bertahan. Di depan, jadi saya menempatkan 1 gelandang serang tengah. Tugasnya adalah menciptakan peluang gol, memberikan umpan-umpan yang berbahaya kepada penyerang inti dan mendukung serangan tim secara aktif. Dan dia juga sering menjadi pemain kunci dalam menciptakan peluang gol untuk tim kita, guys. Kemudian di depan gelandang serang tengah saya menempatkan 3 penyerang lagi. Jadi seperti pada formasi sebelumnya, 3 penyerang dalam formasi ini terdiri dari 2 penyerang sayap dan 1 penyerang tengah. Penyerang sayap memiliki tugas untuk menggiring bola masuk ke area tengah kotak penalti untuk memberikan peluang atau mencetak gol sendiri. Nah, kamu bisa tempatkan inside forward. Atau mereka juga terkadang akan memberikan umpan silang yang cukup berbahaya ke lini pertahanan lawannya. Kamu bisa tempatkan winger. Sementara penyerang tengah atau striker adalah ujung tombak serangan tim kita.
Dia bertugas menerima umpan-umpan dari rekannya dan dia juga bertanggung jawab untuk mencetak gol serta mengganggu pertahanan lawan. Nah, untuk formasi ini saya sarankan lebih baik menggunakan poacher, penyerang poacher. Atau false nine juga bagus. Kalau target man kayaknya kurang greget gitu. Dan yang terakhir yaitu formasi 3-1-4-1-1. Formasi ini bisa dibilang formasi yang paling konsisten membantu tim saya meraih gelar juara jika dibandingkan dengan formasi-formasi lainnya, guys. Jadi saya sudah cukup lama menerapkan formasi ini dan alhamdulillah tim yang saya kelola selalu sukses membawa pulang minimal 1 trofi. Oke, jadi seperti kebanyakan formasi pada umumnya bahwa dengan menerapkan formasi 3-1-4-1-1, tim kita bisa menjadi lebih produktif serta tim kita bisa membuat pergerakan yang tak terduga dan pemain-pemain kita bisa mencetak banyak gol di setiap pertandingannya, guys. Dan di sini saya menempatkan 3 back. Jadi ketiga back ini adalah pertahanan utama tim kita, dan dalam formasi ini ketiga back bertugas menjaga area pertahanan tentu saja dan menghalangi serangan lawan. Untuk itu mereka harus punya fisik yang kuat, kemudian cekatan, pastikan punya atribut sundulan dan penempatan posisi yang bagus untuk menghadapi penyerang lawan, serta memiliki kemampuan untuk memulai serangan dari belakang dengan baik. Jadi kombinasi area pertahanan harus tepat. Lalu di depan ketiga back saya menempatkan 1 gelandang bertahan, dan dia memiliki peran utama dalam mengamankan area tersebut, guys. Tugasnya adalah menghalangi serangan lawan seperti yang kita bahas tadi, merebut bola dan mendistribusikan bola ke rekan-rekannya yang ada di depan. Kemudian di depan gelandang bertahan saya menempatkan 4 gelandang tengah. Formasi ini terdiri dari 2 gelandang sayap dan 2 gelandang tengah. Gelandang sayap bertugas untuk menyisir area sayap, memberikan umpan crossing dan menciptakan peluang gol. Sementara gelandang tengah harus memiliki kemampuan mengendalikan permainan dengan kreatif untuk memberikan umpan-umpan kunci dan mendukung serangan tim kita di setiap pertandingannya. Dan di depan keempat gelandang saya menempatkan 1 gelandang serang tengah. Jadi dia berperan sebagai penghubung antara lini tengah dan serangan. Tugasnya yaitu menciptakan peluang gol, memberikan umpan-umpan yang berbahaya kepada striker dan mendukung serangan tim secara aktif. Gelandang serang tengah ini sering menjadi pemain kunci dalam menciptakan peluang untuk mencetak gol. Nah, buat teman-teman yang bertanya-tanya, kamu nanya, kamu bisa tempatkan gelandang serang dengan gaya main engance. Dan jangan lupa atributnya nanti bisa disesuaikan. Dulu saya pernah bahas, kamu bisa coba cek di channel saya. Dan yang terakhir di posisi paling depan saya menempatkan 1 striker. Jadi penyerang tengah atau striker adalah ujung tombak utama serangan tim kita, guys. Tugas utamanya tentu saja mencetak gol dan mengganggu pertahanan lawan. Untuk itu mereka harus memiliki insting mencetak gol yang baik. Kalau di Toffee Raven, usahakan nanti penyerang yang kamu tempatkan atau striker yang kamu tempatkan punya atribut tembakan dan penyelesaian yang bagus. Usahakan lebih tinggi dari atribut manapun. Cepat, punya dribble yang baik karena dia akan agak berdiri sedikit ke belakang, jadi dia akan sering turun dan menggiring bola sendirian. Oke, sementara untuk taktiknya sendiri, saya biasanya akan menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, tujuannya agar tim kita bisa lebih banyak menguasai bola, gaya tekanan rendah, tujuannya agar pemain kita tidak mudah lelah, gaya tackle mudah agar pemain kita tentu saja tidak melakukan pelanggaran yang tidak diperlukan. Kemudian untuk gaya penjagaan jaga daerah tertentu dan jebakan offside nyala. Oke, taktik, strategi dan formasi sebenarnya bisa berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan nanti, guys. Jadi bisa saja berubah sewaktu-waktu, tapi itu adalah taktik default atau taktik normal yang sering saya gunakan ketika saya hadir maupun tidak hadir di sisi lapangan. Dan untuk kesimpulannya, sebenarnya untuk pemilihan formasi, taktik, dan pemain harus disesuaikan dengan karakteristik, tujuan, dan tentu saja lawan yang akan kita hadapi. Untuk itu, tiap manajer harus memahami taktik sebelum memilih formasi atau kombinasi pemain yang tepat. Penting untuk memiliki pemahaman taktis yang kuat. Pelatih dan pemain harus tahu bagaimana formasi tersebut bekerja dan itu bisa menentukan bagaimana taktik dapat diaplikasikan dalam pertandingan setiap hari, guys, agar efektif. Dan manajer yang sukses seringkali memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai situasi. Ini termasuk kemampuan untuk mengubah formasi atau taktik sesuai dengan kebutuhan, baik saat bertahan maupun ketika menyerang. Keseimbangan antara
area pertahanan, gelandang maupun serangan juga sangat penting guys. Tidak hanya formasi yang harus seimbang, tetapi juga peran individual pemain dalam tim kita juga harus seimbang. Ya, bukan seimbang bintangnya, tapi dari segi kombinasinya gitu. Pemilihan formasi dan taktik juga harus mencerminkan kekuatan dan kelemahan pemain yang tersedia. Jadi tidak perlu dipaksakan. Misalkan kamu memang tidak memiliki pemain bintang, kamu bisa tempatkan pemain-pemain yang ada. Jadi kita harus bisa memaksimalkan potensi semua pemain terbaik yang kita miliki agar perannya bisa sesuai dan efektif. Lawan dan situasi pertandingan juga dapat mempengaruhi pilihan taktik dan formasi yang akan kita terapkan nanti guys. Jadi kita harus memiliki berbagai strategi yang dapat digunakan tergantung pada lawan yang akan kita hadapi di setiap pertandingannya nanti. Kesuksesan dalam menerapkan taktik dan formasi memerlukan latihan dan pemahaman yang mendalam. Jadi kita harus melatih tim kita secara teratur untuk memastikan bahwa semua pemain memahami peran mereka di lapangan. Jadi bagaimana cara kita memahami peran pemain-pemain tersebut, kita bisa cek dari keterampilan, atribut. Ya, dari keterampilan kemudian kamu cek atributnya. Jika pemain yang kamu cek itu adalah pemain bertahan, kamu bisa cek atribut pertahanannya. Begitupun dengan gelandang dan juga serangan. Nanti kamu bisa sesuaikan taktik dan strategi sesuai dengan si atribut pemain guys. Atribut si pemain maksud saya. Misalkan kamu punya winger dengan umpan silang yang bagus, kamu bisa coba menyerang dari sayap kanan ataupun sayap kiri dengan gaya umpan panjang. Tapi misalkan winger yang kamu miliki ternyata atribut umpan silang jelek tapi passingnya bagus, kamu bisa coba menggunakan gaya umpan peraduan ataupun gaya umpan pendek. Jadi penting untuk diingat bahwa tidak ada solusi tunggal sebenarnya dalam sepak bola, karena strategi yang efektif dapat berubah seiring waktu guys. Oleh karena itu, pemahaman dan fleksibilitas dalam mengadaptasi taktik dan formasi adalah kunci untuk mencapai kesuksesan saat pertama kali bermain TOP11. Oke guys, jadi itulah 4 formasi terbaik versi NN TOP11 yang sudah terbukti membawa tim saya sukses meraih gelar juara. Jadi gimana nih menurut teman-teman? Kira-kira sama nggak formasinya? Nah, buat teman-teman yang ingin berbagi pengalaman keseruan teman-teman main game TOP11, kamu bisa coba tinggalkan komentar kalian di bawah video ini. Siapa tahu nanti komentar dari teman-teman bisa bermanfaat untuk saya dan juga untuk teman-teman yang kebetulan membacanya. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk membership NN TOP11. Terima kasih untuk partnership NN TOP11 yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam TOP11 Indonesia.